Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar manajemen file dan user di Linux. Mulai dari membuat folder, mengelola file seperti menyalin, mengubah nama, menghapus file, serta cara membuat user baru. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka terminal. Fungsi terminal ini sendiri secara singkat adalah sebagai tempat kita mengetikkan perintah langsung berbasis teks ke sistem operasi Linux. Setelah masuk terminal, kita cek posisi awal direktori kita menggunakan perintah pwd. Lalu enter. Di sini terlihat kita berada di home directory. Sekarang, kita akan membuat folder baru menggunakan perintah mkdir. Perintah mkdir ini adalah singkatan dari make directory. Fungsinya seperti yang sudah dijelasin di awal, yaitu khusus untuk membuat folder baru. Misalnya, kita mau membuat folder dan menamainya project. Berarti, kita tinggal masukkan kata project setelah mkdir lalu enter. Untuk memastikan foldernya sudah berhasil dibuat, kita bisa cek dengan perintah ls atau kepanjangannya list, lalu enter. Bisa kalian lihat folder project sudah muncul di layar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam folder tersebut menggunakan perintah cd. cd ini singkatan dari change directory. Fungsinya untuk berpindah dari satu folder ke folder lainnya. Karena kita mau masuk ke folder project yang tadi, tinggal kita tambahin kata project di belakangnya. Jadinya cd project lalu enter. Nah, kalau kita cek lagi pakai perintah pwd lalu enter, maka terlihat sekarang posisi kita sudah berpindah ke dalam folder project. Langkah berikutnya, kita akan membuat sebuah file di dalam folder ini. Kalian tinggal ketikkan perintah touch. Perintah touch ini berfungsi untuk membuat file dokumen kosong yang baru secara cepat. Karena di sini kita mau menamai filenya dengan nama data.txt, tinggal kita tambahkan di belakangnya menjadi touch-data.txt. Lalu enter. Nah, kenapa di belakangnya harus ada tambahan titik data.txt? Jadi, titik data.txt ini adalah ekstensi atau format file teks biasa. Kita pakai format ini supaya filenya ringan, bisa langsung dibaca oleh sistem, dan isinya bisa kita edit dengan mudah menggunakan text editor nanti. Kalau tidak dikasih ekstensi, sistem bakal bingung ini jenis file apa. Untuk mengecek hasilnya, selain menggunakan ls, kita juga bisa menggunakan tampilan berbasis GUI, yaitu menggunakan aplikasi file. Caranya, kita buka activities di pojok kiri atas, cari aplikasi files, lalu klik, dan masuk ke folder project. Nah, bisa kalian lihat di sini juga sudah muncul file dokumen bernama data.txt. Persis seperti yang kita buat lewat terminal tadi. Sekarang kembali ke terminal. Bagaimana kalau kita mau menduplikat atau mau menyalin file tersebut? Caranya, kalian bisa menggunakan perintah cp. Perintah cp atau copy ini berfungsi untuk menggandakan file utama kita. Nah, karena kita mau menyalin file data.txt tadi dan hasil salinannya mau saya namai backup.txt, maka perintahnya kita ketik cp data.txt backup.txt, lalu enter. Kita cek lagi menggunakan perintah ls, lalu enter.
Bisa dilihat sekarang di dalam folder kita sudah otomatis bertambah menjadi ada 2 file. Selanjutnya, kita akan belajar gimana caranya mengubah nama file atau merename-nya. Di Linux, kita bisa menggunakan perintah mv backup txt hasil txt, lalu enter. Perintah mv atau move di sini berfungsi untuk mengalihkan nama file lama menjadi nama file yang baru. Jadi, file backup txt yang tadi sekarang namanya sudah berubah menjadi hasil txt. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah ls, enter. Nah, terlihat otomatis nama lamanya sudah tidak ada dan berganti menjadi nama yang baru. Dan jika kalian ingin menghapus file yang sudah tidak kalian butuhkan, kalian bisa menghapusnya dengan perintah rm. Lalu, masukkan nama file yang ingin kalian hapus. Contoh, saya ingin menghapus file hasil txt. Jadi, saya masukkan perintah rm spasi hasil txt. Lalu enter. Perintah rm atau remove ini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus file dari sistem. Jadi, saat kita ketik perintah ls, otomatis file tersebut sudah hilang. Tapi perlu kalian catat baik-baik, penggunaan perintah rm di terminal Linux ini punya resiko yang cukup besar. Karena berbeda dengan Windows atau macOS yang punya recycle bin, di terminal Linux ini tidak ada tempat penampungan sampah sementara. Jadi, sekali kalian eksekusi perintah rm, file tersebut akan langsung terhapus secara permanen dari sistem. Oke, sekarang kita masuk ke materi manajemen user. Perlu kalian ketahui, di Linux, akun user biasa sengaja dibatasi hak aksesnya demi menjaga keamanan sistem. Jadi, kita tidak bisa sembarangan menambah user baru. Untuk melakukan itu, kita harus beralih ke akun root, yaitu tingkat akun administrator tertinggi yang punya kendali penuh di sistem. Nah, untuk masuk ke akun root, caranya kita tinggal ketikkan perintah su spasi strip, lalu enter. Kemudian, masukin password root kalian. Nah, pas ngetik password emang gak bakal kelihatan teksnya. Jadi langsung ketik aja terus enter. Perhatikan di layar, tanda prompt terminal kita sekarang sudah berubah dari dolar menjadi tanda pagar. Ini tandanya kalian sudah berhasil masuk dengan akses penuh sebagai root. Karena wewenangnya sudah di level root, sekarang kita bisa daftarkan user baru di sini. Kita gunakan perintah add user. Add user ini fungsinya khusus untuk menambahkan atau mendaftarkan akun user baru ke dalam sistem Linux kita. Karena kita mau membuat user bernama staff1, berarti kita tinggal ketikkan perintah add user staff1 lalu enter. Setelah itu, kita wajib berikan password untuk user tersebut dengan perintah passwd staff1. Lalu enter. Di bagian ini, silahkan kalian ketik password yang kalian inginkan. Fungsi dari password ini adalah untuk membuat atau mengatur kata sandi keamanan pada akun staff1 yang baru saja kalian bikin. Jadi akun user ini punya hak aksesnya yang aman, tidak dibiarkan kosong dan nantinya bisa digunakan untuk login ke dalam sistem. Nah, sama seperti memasukkan password untuk root, di layar memang sengaja tidak muncul karakter apapun demi keamanan.
Jadi kalian tinggal ketik aja passwordnya. Misal. Kemudian ulangi sekali lagi dengan password yang sama, lalu enter. Nah, ini terlihat udah successful. Kalau kita mau mengecek usernya itu sudah berhasil dibuat atau belum, caranya kita tinggal klik menu sistem di pojok kanan atas. Lalu pilih icon setting. Setelah masuk ke halaman setting, tinggal pilih di bagian user. Bisa kalian lihat di sini sudah muncul user baru yaitu staff 1, persis seperti yang tadi kita buat lewat terminal. Oke, sekarang kembali ke terminal dan lanjut ke perintah berikutnya yaitu v. Perintah v ini fungsinya untuk membuat sekaligus mengedit isi di dalam file dokumen teks. Nah, karena di sini kita mau mengisi atau mengedit file data.txt yang tadi sudah kita bikin di dalam folder project, jadi kita ketikkan saja perintah v data.txt lalu enter. Setelah editornya terbuka, sekarang kita edit filenya. Misalnya, ini adalah praktikum Linux. Kemudian, kalau sudah selesai, kita simpan dan keluar menggunakan tombol ESC, lalu titik 2 WQ, lalu enter. Sekarang, mari kita cek hasilnya menggunakan perintah cat data.txt, lalu enter. Perintah cat ini sendiri adalah singkatan dari concatenate, yang fungsinya untuk melihat atau menampilkan isi dari sebuah file teks secara langsung di layar terminal kita, tanpa perlu membuka teks editor lagi. Nah, bisa kalian lihat teksnya sukses muncul di terminal. Tapi coba sekarang kita cek di aplikasi Files. Lalu klik folder project tadi. Klik data.txt-nya. Loh, kok nggak muncul? Dan nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena saat kita mengetikkan perintah v tadi, posisi terminal kita belum masuk ke dalam folder project. Jadi, file data.txt yang barusan kita edit itu tersimpannya di direktori luar atau di folder utama user kita. Makanya dia nggak bakal kelihatan di dalam folder project-nya. Nah, agar file yang kita edit masuk ke folder yang tepat atau yang kita inginkan, kita harus memindahkan posisi terminal ke folder tujuan tersebut terlebih dahulu. Caranya, kita masukkan perintah cd /home /centos strip iml /project, lalu enter. Setelah itu, untuk mengecek apakah posisi kita sudah beneran masuk atau belum ke dalam folder projectnya, kita bisa cek menggunakan perintah pwd, lalu enter. Setelah posisinya sudah benar di dalam folder, ini sudah muncul. Baru kita ulangi lagi dengan memasukkan perintah v data.txt, lalu enter. Di dalam sini kita ketikkan kalimat yang baru, yaitu contoh. Ini adalah
file project praktikum Linux. Jika sudah, kita simpan lagi menggunakan tombol ESC, lalu _2, WQ, Enter. Setelah itu, kita cek lagi menggunakan perintah cat data.txt, lalu Enter. Bisa kita lihat di terminal sudah muncul ini. Lalu, kita cek juga menggunakan aplikasi file, ya. Masuk ke folder projectnya, lalu klik data.txt-nya. Nah, sekarang baru beneran muncul dan sukses terupdate di dalam folder project kita. Lalu kembali ke terminal. Selain pakai perintah V, kita juga bisa menggunakan alternatif text editor lain, yaitu menggunakan perintah nano. Perintah nano ini fungsinya sama-sama untuk mengedit file teks, tapi tampilannya lebih simpel. Di sini kita coba tambahin sedikit editannya. Misalnya ditambah. Lalu, untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Terakhir, kita cek lagi hasilnya pakai perintah cat data.txt. Nah, ini berhasil ketambah. Selain itu, kita cek juga menggunakan aplikasi filesnya. Dan bisa kalian lihat semua perubahannya sudah sukses tersimpan. Kembali ke terminal. Nah, sebelum mengakhiri video tutorial kali ini, di sini saya akan melakukan refleksi wajib terhadap hasil praktikum Linux yang sudah kita jalankan bersama tadi. Pertama, dari praktikum ini, saya jadi paham secara keseluruhan bagaimana caranya membuat folder, mengelola file seperti menyalin, mengubah nama, menghapus file, serta cara membuat user baru secara langsung melalui terminal Linux. Kedua, bagi saya, perintah yang paling menantang atau membutuhkan konsentrasi lebih adalah saat menggunakan text editor V. Karena di V, kita tidak bisa langsung mengetik perintah begitu saja, melainkan harus paham cara masuk ke mode insert terlebih dahulu. Lalu harus mengingat kombinasi tombol khusus seperti ESC, lalu _2 WQ, dan Enter hanya untuk menyimpan dan keluar dari filenya. Ketiga, kendala utama yang saya alami tadi adalah sempat terjadinya miss atau tidak sinkron file data.txt saat pertama kali dibuat. Di terminal, filenya sukses terbaca saat di-cat. Tapi pas dilihat lewat aplikasi file, filenya malah tidak muncul di folder yang saya inginkan. Namun, kendala tersebut berhasil diatasi setelah menyadari bahwa terminal belum dipindahkan ke direktori /home/centos/iml/project menggunakan perintah cd. Tapi, begitu patch-nya dibetulkan, perubahannya langsung muncul dengan aman. Oke teman-teman, itu dia refleksi dari saya mengenai praktikum Linux kali ini. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video praktikum berikutnya. Bye!